Selamat pagi pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mutia Parasti membersamai pemirsa semua dalam program Sapa Jateng Lingkar TV. Kondisivitas wilayah menjadi sebuah hal yang urgent, terutama di Kabupaten Kendal di momen bulan suci Ramadan dan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sinergitas lintas sektor, terutama dari Kesbangpol, TNI, dan Polri menjadi salah satu kunci dalam rangka meningkatkan kondusivitas wilayah di bulan Ramadan dan juga menjelang Hari Raya. Dan saat ini pemirsa, kami akan mengajak pemirsa semua untuk berdialog dengan para narasumber di sebelah kiri saya yang telah hadir membersamai kita semua. Yang pertama kita bersama dengan Kepala Kesbangpol Kabupaten Kendal, Bapak Alfebian Yulando. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Kabar baik Bapak hari ini? Alhamdulillah. Meskipun puasa tetap semangat ya Bapak? Tetap semangat, tetap karena semangat. ada beliau-beliau jadi tetap semangat. Tetap semangat karena dibersamai oleh TNI dan juga Polri. Siap. Kemudian juga telah bersama kami Kapolres Kendal AKBP Henry Susanto Sianipar. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Masya Allah. Di bulan puasa tetap semangat ya Bapak ya? Semangat. Semangat sekali. Kemudian dari Dandim 0715 Kendal, Letkol Infantri, Bagus Setiawan. Selamat pagi Bapak, kabar baik? Selamat pagi Mbak, kabar baik Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat Bapak? Semangat terus. Semangat selalu, baik. Pemirsa, kami akan mengajak pemirsa semua untuk menggali lebih dalam mengenai sejumlah langkah yang dilakukan dari Kesbangpol Kabupaten Kendal dan juga menggandeng dari TNI dan juga Polri dalam rangka menjalin komunikasi dan juga sinergi dalam rangka meningkatkan kondusivitas wilayah di bulan Ramadan dan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Saat ini saya akan ke Pak Febi dulu. Pak Febi, terkait peta kerawanan di Kabupaten Kendal, terutama terkait kerawanan sosial dan juga gesekan di Kabupaten Kendal sendiri seperti apa Pak kondisi? Mohon izin Pak Kapolres, Pak Dandim. Jadi peta kerawanan di Kabupaten Kendal menurut data itu lumayan cukup tinggi karena dipengaruhi yang pertama yaitu secara geografis luas Kabupaten Kendal yaitu 1002 km dan juga jumlah masyarakatnya 1 juta sekian. Dan di dalam masyarakat sendiri ya terdapat semua agama ada di sini dan juga tingkat pengangguran yang masih lumayan, namun sudah ada penurunan dari tahun kemarin ke tahun sekarang sekitar saat ini mungkin sekitar 30.000. Dan juga dengan adanya ketimpangan ekonomi, adanya KIK kawasan industri khusus itu juga bisa memicu, artinya kalau tidak diantisipasi dengan baik, tidak dimanajemen dengan baik, itu akan bisa menimbulkan potensi kerawanan yang cukup tinggi. Oke. Pak, tadi kan ada kemiskinan, kemudian ada pengangguran dan juga ada berbagai agama yang tumbuh di Kabupaten Kendal sendiri. Mungkin deteksi dini yang dilakukan dari Kesbangpol sendiri seperti apa untuk mengantisipasi adanya konflik, terutama ini kan di bulan puasa ya Pak ya? Seperti apa itu Pak? Ya, tentunya kami pemerintah daerah atas petunjuk Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati, kami alhamdulillah bersama dengan TNI Polri, Pak Kapolres, Pak Dandim, kami mengadakan lintas sektoral, artinya rakor cipta kondisi yang mana untuk bulan ini karena bulan Ramadan kami lintas sektoral dan kami lanjutkan kepada tingkat bawahnya sampai ke tingkat Forkomimcam, dari sinergitas Forkomimda sampai Forkomimda. Oke, artinya menggandeng seluruh aspek yang ada ya Pak ya. Kemudian dari sinergitas tersebut mungkin dampak yang dirasakan bagi permasalahan yang telah dideteksi secara dini oleh Kesbangpol sendiri seperti apa? Iya, tentunya alhamdulillah ya dari deteksi kami Kesbangpol itu memang kerawanan-kerawanan pemicu-pemicu itu dengan ada sinergitas dengan TNI Polri itu kami bisa terbantukan, Pemda sangat terbantukan, sangat menekan dan juga hampir yang potensi kami deteksi bisa menjadi kerawanan itu tidak menjadi kerawanan karena kami juga ada forum Komimda juga. Jadi atas petunjuk Pak Kapolres, Pak Dandim dan sinergi dengan pemerintah, kondusivitas Kendal alhamdulillah tercapai.
Oke, luar biasa sekali ya Bapak ya. Kemudian untuk langkah nyata dari Kesbangpol sendiri seperti apa Bapak dalam menjamin kondusivitas? Tadi ada permasalahan berupa pengangguran, kemudian ada berbagai agama yang tumbuh. Nah, untuk meminimalisir ini semua seperti apa Bapak? Ya, tentunya untuk ekonomi, ya tentunya pemerintah melakukan intervensi ekonomi dengan mengadakan pasar murah, ya safari Ramadan khususnya di bulan ini, dan untuk kesejahteraan yang lain untuk anak-anak muda, ya kita akan menyediakan ruang untuk komunikasi anak-anak muda. Apalagi saat ini kita tahu bahwa Kendal itu masyarakatnya sekitar 60% itu produktif, kebanyakan anak muda. Ya, jadi kita berikan ruang untuk diskusi bersama. Jadi dengan adanya komunikasi dua arah, diharapkan itu pemerintah bisa mengetahui bahwa apa yang harus dilakukan pemerintah dan solusi apa tentunya yang pas untuk kedepannya. Mungkin itu tadi yang dilakukan untuk lingkup masyarakat dan juga generasi muda ya Bapak ya. Mungkin dari peta Kesbangpol sendiri, mungkin wilayah-wilayah mana yang dinilai memiliki tingkat gesekan yang cukup tinggi mengenai toleransi beragama dan juga masyarakatnya? Ya, menurut dari peta kami, mohon izin Pak Kapolres Pak Dandim, itu di wilayah Kaliwungu. Ya, kenapa di Kaliwungu? Karena saat ini ada kawasan ekonomi khusus di mana ada tenaga kerja asing yang jelas membawa budaya yang berbeda dengan masyarakat lokal. Yang keduanya wilayah Weleri, ya Weleri itu karena pusat perputaran ekonomi yang paling pesat di Kabupaten Kendal, sehingga banyak menarik pihak-pihak luar atau pengusaha luar untuk investasi atau apapun di Weleri. Jadi para pendatang itu kita kan belum bisa mitigasi secara pasti. Mungkin itu dua wilayah itu. Pantura, Pak, Pantura. Wilayah Pantura dengan adanya ekonomi yang tumbuh, tapi juga ada tantangan yang tumbuh. Betul juga ya Bapak sekali, ya. Oke, dalam memetakan permasalahan tersebut, mungkin langkah yang dilakukan dari Kesbangpol sendiri seperti apa Bapak? Ya, kami sekali lagi atas petunjuk dari Forkomimda, Pak Kapolres Pak Dandim, ya kita rutin adakan lintas sektoral, baik dari kabupaten sampai kecamatan, kami koordinasi, komunikasi. Jadi kita punya 4K, Mbak. 1 komunikasi, 2 koordinasi, 3 kolaborasi, yang keempat tahu nggak? Kencanisasi. Wah, kencan. Kalau kencan itu berdua, kalau ini apa Bapak? Oh tidak, ini bukan kencan yang berdua. Kalau yang berdua itu enak. Ini kencannya itu implementasi, mempresentasikan program semuanya bertemu, jadi kencan ngopi bersama gitu. Namanya kencanisasi. Jadi 4. Oke, nah itu semua kolaborasi yang dilakukan oleh Kesbangpol dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada seperti itu Bapak. Pak, mungkin bisa diceritakan tantangan yang dihadapi dalam rangka melakukan 4K itu saya yakin tidak mudah. Tapi upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan 4K supaya terjadi optimalisasi dan juga sinergi antar beberapa pihak itu seperti apa? Ya, tantangannya yang pertama terhadap diri sendiri dulu. Ya, artinya kalau saya ini tidak mempunyai komitmen di dalam 4K itu, sehingga rekan-rekan kami di Kesbangpol itu juga tidak akan bisa terwujud. Yang keduanya, komunikasi, sinergi, ya tentunya atas petunjuk Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati dan Pak Sekda, kami melaksanakan apa yang menjadi tusi di Kesbangpol, ya, yaitu tusinya kami yaitu sebagai lem, yaitu sebagai jembatan atau penghubung kepada TNI dan Polri, khususnya Forkomimda dan Kejaksaan. Artinya kalau lem ini tidak berfungsi, tidak bisa lengket atau melengketkan diri atau dilengketkan, nah itu fungsinya akan tidak maksimal. Jadi seperti itu. Oke, menggabungkan satu sama lain ya. Nah, selanjutnya Bapak, mungkin dalam rangka menjaga toleransi beragama
di Kabupaten Kendal sendiri seperti apa? Ini kan tadi disampaikan bahwasanya ada banyak sekali agama yang tumbuh di sini, dan di momen bulan Ramadan ini kan dari masyarakat Muslim sedang melaksanakan ibadah puasa. Mungkin untuk mengurangi dan juga memberikan kenyamanan bagi para umat Muslim dalam beribadah ini seperti apa, Bapak? Ya, tentunya yang pertama di Kabupaten Kendal kan kita punya forum kerukunan umat beragama. Memang ada di Kesbangpol, ya kita maksimalkan karena di forum kerukunan umat beragama itu sudah mewakili semua agama yang ada di Kabupaten Kendal. Jadi dengan forum komunikasi umat beragama dengan tokoh-tokoh setempat, ya kita saling bersinergi, tentunya dengan didampingi selalu TNI dan Polri. Jadi akan tercipta suatu kesepahaman bahwa apabila di bulan Ramadan, jadi pihak yang bukan Muslim pasti sudah akan menghargai dari ibadahnya, dari buka puasa sampai sahurnya. Apalagi kebalikannya, kalau lagi hari Natal juga umat Muslim juga bisa harus memahami. Jadi itu terangkum di dalam FKUP, Mas. Jadi kita maksimalkan FKUP, Forum Kerukunan. Oke, dan itu tadi dilakukan komunikasi yang intensif juga ya, Bapak sekali, ya. Oke, dalam rangka memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk beribadah. Dan mungkin dari kebijakan di pemerintah Kabupaten Kendal sendiri, Bapak, mengenai ini kan bulan puasa, mungkin ada kebijakan-kebijakan tertentu mungkin bagi umat agama yang lain untuk menghargai dan menghormati masyarakat Muslim yang sedang beribadah seperti apa? Mulai dari mungkin sosialisasi warung-warung atau seperti apa? Kalau kebijakan pemerintah yang kami sejauh ini itu tidak ada kebijakan yang sampai warung harus ditutup, buka sekian, tidak ada, Pak. Jadi itu mengalir aja, artinya pemerintah daerah itu tidak memberikan kebijakan kepada yang tidak melaksanakan ibadah itu secara spesifik, tidak. Artinya alhamdulillah toleransi umat beragama di Kabupaten Kendal sangat baik. Jadi kita juga selalu dibantu Pak Kapolres, Pak Dandim di dalam mengantisipasi intoleran. Namun di Kendal itu toleransinya sangat baik, sehingga tanpa kebijakan kepada umat yang non-Muslim itu sudah berjalan dengan baik. Tapi tentunya kami tetap melakukan komunikasi yang 4K itu. Selalu diterapkan ya, Pak ya? Selalu. Pak, kita mungkin kembali lagi ke tadi yang disampaikan bahwasanya ada masyarakat asing yang juga hadir di Kabupaten Kendal. Mungkin dalam menjaga kondusivitas di bulan puasa ini, mungkin dan juga menjelang nanti perayaan Hari Raya Idul Fitri, mungkin dari segi ekonomi nanti mungkin ada gesekan terkait THR dan juga sebagainya, seperti apa itu, Pak? Ya, tentunya kami mengadakan sosialisasi ya di tempat-tempat terkait di Kaliwungu. Kita memanggil HRD dari KIK, ya kita menyampaikan kepada HRD untuk bisa sampaikan kepada tenan-tenan pabrik-pabrik itu, manajemen, bahwa selama tenaga kerja asing yang ada sini kan bekerja visanya ya untuk menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan untuk menghindari membawa budaya mereka itu secara bebas, artinya harus mengikuti norma-norma yang sudah ada di Kabupaten Kendal. Jadi kita sosialisasi, Pak. Kita rutin ya kepada manajemen KIK. Kalau sejauh ini partisipasi masyarakat dan juga para pekerja ini seperti apa, Pak? Ya, setiap tahun itu kan tenaga kerja asing memang meningkat ya. Untuk sejauh ini memang ada mungkin sedikit aja itu tenaga kerja asing karena tempatnya kontrakan ya, atau kos-kosannya jauh dari masyarakat penduduk, itu ya karena bahasanya mereka kan kalau kita nggak paham, Mbak, ya kalau kita bikin ya saya kan kalau Korea kan nggak paham, jadi ya miss-nya di situ. Kalau sana bilang apa, masyarakat nggak bilang apa, akhirnya seperti kayak debat gitu loh. Padahal ya sebenarnya baik semua itu. Jadi hanya itu aja. Tapi kalau yang menjurus ke kriminal sejauh ini nggak ada ya, karena ya TNI dan Polri selalu hadir gitu untuk
membantu pemerintah menjaga kondusivitas wilayah. Nah, itu tadi luar biasa sekali ya Pak ya. Sinergitasnya luar biasa 4K dan juga sinergitas dengan lintas sektor dari TNI Polri. Kemudian Bapak, mungkin dari tadi bulan Ramadan, kemudian ini nanti menjelang hari raya. Mungkin potensi apa yang nantinya, ini nanti kan mengingat di tahun ini ada perbedaan hari raya. Nah, mungkin untuk meminimalisir potensi adanya gesekan bagi umat beragama di Muslim sendiri seperti apa, Bapak? Iya, kalau perbedaan itu di mana-mana kan sangat wajar, apalagi perbedaan penentuan hari raya ya, itu kami sikapi sangat wajar sekali, sehingga itu tidak bisa menimbulkan suatu hal-hal yang perlu kita cemaskan. Sejauh ini Kendal kondusif, Pak. Artinya dengan perbedaan jatuhnya hari raya itu sejauh ini tidak menjadikan masalah. Mungkin yang kita sikapi itu menjelang hari rayanya, di mana anak-anak muda yang nongkrong, yang mau sahur bersama itu, apalagi media sosial kan kita tahu bahwa media sosial nggak bisa kita jangkau sepenuhnya. Paling bersama TNI Polri kita antisipasinya kerawanan terhadap para pemuda-pemudi yang memang menghabiskan waktu sahur off the road ya menjelang hari raya. Mungkin itu karena ada petasan juga ya, petasan-petasan yang biasa menjelang Idul Fitri kan banyak. Paling itu aja yang bisa menjadikan potensi masalah itu. Oke. Kemudian untuk mengantisipasi itu semua seperti apa Bapak dari Kesbangpol sendiri? Sekali lagi sinergitas dengan TNI dan Polri. Tidak bisa bergerak sendiri ya Pak? Tidak bisa sama kita pingsan kalau sendirian. Oke. Tidak bisa nafas. Kita ya sudah. Tidak bisa berdiri kalau sendirian, karena ibaratnya Pemda ini tanpa TNI Polri tidak ada artinya. Artinya textbook aja, tidak bisa menyentuh, tidak bisa memberikan rasa nyaman pada masyarakat, apapun itu ya 100% gitu. Harus selalu bersama-sama dan bersinergi. Wajib hukumnya. Ya, siap. Oke, nah itu tadi Pak, ada banyak sekali potensi Pak. Mungkin nantinya diharapkan seperti apa dalam rangka ini kan masih berjalan bulan Ramadan dan juga menjelang hari raya. Mungkin langkah yang sudah dilakukan sendiri seperti apa Pak dalam rangka mungkin memerangi para anak muda yang suka nongkrong setelah sahur dan melakukan aksi-aksi lainnya itu dari Kesbangpol ya, sendiri? Alhamdulillah Pak. Jadi kami Pemda itu memberikan apresiasi kepada Polres dan Kodim, dan tentunya konsep dari Pak Kapolres yaitu patroli gabungan ya, itu menjadikan hal yang luar biasa di Kabupaten Kendal. Itu baru pertama kali Mbak. Beliau Pak Kapolres ini memang levelnya udah nasional. Jadi konsepnya ya tentang patroli, Pak Dandim juga sempat juga sekolahnya di luar negeri. Jadi kami itu ibaratnya kayak saya ini masih anak kemarin sore Pak. Makanya beliau ini konsepnya kami support, kami maksimalkan, kami gabungan patroli itu sehingga menjadikan rasa nyaman dan aman itu tercipta. Jadi kalau ada anak-anak kumpul waktu kita pas patroli dari 1:30 ya kita berhenti gabungan itu TNI Polri sama tokoh masyarakat, ya kita tanyakan nang jawab nang onopo ya. Semalam contoh ya, itu mereka begitu ada patroli gitu, ada yang pura-pura betulin sepeda motornya, padahal 1:30 betul sepeda motor kan banyak rusak. Dibilang mogok gitu, iya, supaya dikira mogok. Ya. Jadi ya karena konsep dari Pak Kapolres, jadi kami Pemda ya harus memberikan support dan dukungan secara maksimal. Apalagi Pak Dandim juga selalu ada. Ya, clear jadi. Luar biasa sekali. Luar sinergi. biasa. Luar biasa betul sekali. Dan ini Pak, mungkin mengenai bulan Ramadan ini banyak sekali tantangan dan juga permasalahan. Tadi ada anak muda yang masih suka nongkrong-nongkrong dan juga mengganggu kenyamanan dari masyarakat yang lainnya. Mungkin kiat-kiat khusus dalam rangka untuk mendekati dan juga
menuntaskan permasalahan tersebut dari Kesbangpol sendiri seperti apa? Ada berapa jajaran Pak yang sebetulnya disiagakan mungkin dari Kesbangpol sendiri? Ya kalau di kami kan jumlah karyawannya 32, namun kebanyakan perempuan Mbak, dan usianya udah nggak produktif di atas 50. Artinya kami bekerja itu ya kami bagi tugas, dan sekali lagi sinergitas ya dengan para camat. Ya, Pemda kan punya camat dan camat punya lurah dan kades. Ya kami konsolidasi, koordinasi internal ke beliau-beliau dan beliau nanti breakdown kepada Forkomimcam, bisa juga jajaran Kapolsek dan Ramil dan kepala desa. Artinya kita yang 4K itu, yang penting pertama komunikasi dua arah ya, karena kalau tanpa komunikasi itu pastinya tidak akan bisa terwujud apa yang diinginkan. Itu aja, pada intinya seperti itu Mbak. Oke. Kalau komitmen dari pemerintah Kabupaten Kendal sendiri seperti apa Bapak dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi para masyarakat dalam menjalankan ibadah? Ya sangat komitmen sekali ya Pemda itu, dan wajib ya, karena kami ini kan sejauh ini bisa melaksanakan program pemerintah itu kan juga karena masyarakat, ya khususnya masyarakat yang bayar pajak. Ya artinya kembali ke kami, dan program-program itu kembali kepada masyarakat, ya infrastruktur, pembangunan jalan, pembangunan building gedung, sarana dan prasarana, keamanan, peningkatan kebutuhan masyarakat dengan pengawasan Ormas dan LSM. Jadi kolaborasi lah yang menjadikan sejauh ini Pemda ya sinergi dengan TNI Polri. Jadi kuncinya itu ya 4K, namun ada TNI dan Polri, gitu aja. Kalau 4K sendirian Pemda pingsan sekali lagi, tidak bisa bernapas, berdiri aja nggak bisa. Oke, artinya memang harus selalu bersama dan saling merekatkan diri. Harus bagi lem ya. Bagi lem. Ya. Oke, luar biasa sekali Pak Feby dari Kesbangpol Kabupaten Kendal. Dan pemirsa, kami selanjutnya akan menggali lebih dalam mengenai kondisi Kamtibmas di Kabupaten Kendal yang kita akan bersama dengan Kapolres Kabupaten Kendal. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, tetap saksikan Sapa Jateng Lingkar TV hanya di Lingkar TV. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Temani waktu menjelang berbuka dengan obrolan penuh makna dan pesan yang menyentuh hati di Kultum Ramadan. Mulai Kamis 19 Februari 2026, tayang setiap hari selama bulan Ramadan, menjelang maghrib pukul 17 waktu Indonesia Barat, bersama Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, masih bersama Mutia Parasti di Sapa Jateng Lingkar TV. Pemirsa, untuk menggali terkait kondisi Kamtibmas di Kabupaten Kendal sendiri, kita akan bersama dengan Bapak Kapolres Kabupaten Kendal. Nah, ini nanti kita akan menggali mengenai strategi yang dilakukan dari pemerintah Kabupaten Kendal dan juga terutama dari kepolisian dalam rangka
memberikan rasa aman dan juga nyaman dan juga memberantas tawuran dan lain sebagainya yang mengganggu kenyamanan masyarakat dan juga umat muslim yang tengah melaksanakan ibadah puasa dan juga menjelang hari raya. Bapak, mengenai kondisi Kamtibmas di Kabupaten Kendal saat ini seperti apa kerawanannya? Baik Mbak, jadi secara umum Kamtibmas di wilayah hukum Polres Kendal ini sebenarnya sangat kondusif dan sangat terjaga. Tapi mengenai karakter gangguan Kamtibmas itu memang akan berbeda-beda setiap saatnya. Semisal pada saat tidak bulan suci Ramadan itu akan berbeda nanti dengan bulan-bulan sebelumnya. Jadi kalau selama bulan suci, bulan puasa ini memang karakter gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Kendal itu agak sedikit bergeser karena mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada seperti sahur off the road, tapi kemudian tidak menjadi sahur karena nanti dua kelompok pemuda ini bertemu, kemudian akan terjadi tawuran, tapi bukan tawuran seperti bulan-bulan sebelumnya. Ini lebih kepada perang sarung, tapi perang sarung itu kemudian bisa menimbulkan cedera dan bisa menimbulkan korban, karena memang bukan hanya sarung, tapi di ujungnya bisa kadang dilengkapi gear motor dan lain sebagainya yang bisa membahayakan. Tersembunyi ya Pak ya? Ya, disembunyikan. Kemudian juga gangguan Kamtibmas lainnya adalah petasan atau mercon. Jadi selama bulan puasa ini, saat ini kita sedang melaksanakan operasi pekat penyakit masyarakat dengan target salah satu diantaranya adalah gangguan-gangguan Kamtibmas seperti yang saya sebutkan di depan tadi. Nah, menyikapi hal tersebut sama seperti Pak Kabankes Bangpol, Polres Kendal tidak bisa sendiri karena gangguan keamanan, kejahatan itu sebenarnya kan produk dari masyarakat sendiri dan untuk masyarakat tidak bisa sendiri. Kita bekerja sama-sama Pemda dan juga dengan pihak TNI dalam ini Kodim 0715 Kendal. Melakukan patroli bersama, kemudian juga melakukan diskusi-diskusi untuk menyikapi perkembangan dinamika yang ada. Karena setiap saatnya akan berbeda-beda. Dan puji Tuhan, kemarin baru dilaksanakan rapat lintas sektoral antara Pemda, Kodim, dan Polres, dan disambut baik oleh Ibu Bupati. Makanya nanti selama bulan Ramadan ini akan diselenggarakan patroli bersama. Bisa mencakup banyak wilayah dan bisa mencakup banyak masyarakat. Harapannya dengan patroli bersama kita bisa meminimalkan seluruh potensi gangguan keamanan demi kelancaran di bulan suci Ramadan ini. Oke, luar biasa sekali. Itu tadi terkait gangguan di bulan Ramadan. Mungkin mengenai gangguan yang nantinya diprediksi akan ada di momen menjelang sholat Idul Fitri dan juga pasca sholat Idul Fitri seperti apa Pak? Baik, seperti saya sampaikan tadi kan gangguannya akan bergeser nih Mbak, akan berubah. Nanti pada saat menjelang Lebaran, kami juga sudah mengantisipasi, kami sudah melakukan pendataan tempat-tempat ibadah nanti yang akan dilaksanakan sholat Id. Kemudian juga kita sudah mendatakan kegiatan-kegiatan masyarakat yang diselenggarakan pada saat nanti Lebaran. Dan itu semua kita amankan baik objeknya, personil atau orangnya, tempat dan kegiatan itu semua nanti kita amankan. Makanya sekarang kembali lagi kita sedang bersinergi mendatakan itu semua. Sekali lagi tidak bisa Polri sendiri, tapi harus didukung oleh stakeholder yang ada, terutama Pemda dan dari TNI. Luar biasa. Kemudian kita menggali satu persatu mengenai yang pertama tadi ada perang sarung. Mungkin langkah yang dilakukan dari Polres Kendal sendiri seperti apa dalam menangani anak-anak muda? Biasanya anak-anak muda yang suka pagi-pagi setelah sholat subuh bersama kemudian jalan-jalan dan iseng-iseng dengan kelompok yang lain. Mungkin strategi yang dilakukan seperti apa? Apakah dilakukan secara langsung ditegur atau seperti apa yang dilakukan? Baik Mbak, sebelumnya perlu saya jelaskan kan ini sudah menjadi suatu budaya ya, sahur off the road, tapi khusus di Kendal itu bukan pada saat setelah sahur kemudian mereka bergerak, tapi semenjak dari tengah malam, sebelum sahur, pada saat sahur dan setelah sahur kan gitu. Ada beberapa kejadian yang sudah kami antisipasi bahkan kami tangani. Jadi pada intinya ini banyak melibatkan anak muda bahkan anak-anak di bawah umur. Kami sudah sempat mengamankan dan membina beberapa anak di bawah umur, tapi kemudian kita kembalikan ke pihak keluarga, pihak sekolah dan pihak lingkungan. Karena untuk keamanan dan ketertiban sekali lagi
itu peran serta seluruh unsur masyarakat. Dan ini kan anak-anak kita, anak-anak di Kabupaten Kendal, maka menjadi tanggung jawab bersama. Karena mereka masih labil, kemudian juga masih psikologinya adalah psikologi kelompok, sehingga pergerakan kelompok akan menjadi pergerakan individu. Makanya kita lakukan pembinaan, bukan Polri melakukan pembinaan, tapi kita kembalikan ke orang tua, ke sekolah, dan ke lingkungan untuk dibina sendiri, karena itu akan jauh lebih efektif, Mbak. Begitu. Itu para siswa-siswa maupun anak muda yang main sarung gitu ya. Kemudian bila mana tadi kan dikembalikan kepada orang tua, mungkin adakah sosialisasi yang dilakukan dari kepolisian sendiri, Bapak? Iya. Jadi dari tahun lalu sebenarnya Pemda, Kodim dan Polres itu sudah sering melakukan sosialisasi terhadap anak-anak kita di Kabupaten Kendal, baik pemuda maupun pelajar. Dan itu akan tetap kita laksanakan karena sudah menjadi suatu yang rutin dari tahun lalu, maka akan kita teruskan. Cuma memang sekali lagi karena bentuk gangguannya berubah, yang tadinya kreak menjadi perang sarung, metodenya tetap sama, tapi nanti isinya akan kita rubah mengenai bagaimana cara isinya kita sampaikan akan berubah, tapi sama, sosialisasi tetap akan kita laksanakan. Kemarin ke sekolah-sekolah, bahkan sekarang kita sudah melibatkan Babinsa dan Babin Kamtipmas untuk langsung terjun ke RT-RT atau desa-desa untuk mensosialisasikan supaya para orang tua, kemudian para tetua lingkungan untuk menjaga anak-anaknya, untuk melakukan hal-hal yang positif. Selama bulan Ramadan itu sudah ada beberapa kali kejadian perang sarung, tapi puji Tuhan perang sarung yang terjadi itu tidak sampai menimbulkan korban dan melibatkan anak-anak. Itu semua kita kembalikan ke orang tua dan kita kembalikan ke lingkungan untuk dibina. Dan terhitung mulai tadi malam ya, sampai dengan nanti menjelang Ramadan akan terus dilaksanakan secara rutin patroli bersama gabungan antara Pemda, Polres dan Kodim. Tiada henti berarti? Tiada henti. Demi masyarakat Kabupaten Kendal. Masya Allah, luar biasa sekali itu dari pemirsa, komitmen dari pemerintah untuk memberikan rasa aman. Malam itu berkeliling-keliling untuk mencari masyarakat-masyarakat yang masih berkumpul, untuk memberikan rasa aman dan juga mencegah terjadinya perang sarung dan juga tawuran antar masyarakat dan juga antar kelompok. Nah, itu tadi mengenai perang sarung, Bapak. Mungkin potensi yang lainnya, mungkin strategi yang dilakukan seperti apa dalam rangka ini kan sebetulnya sudah jadi tradisi. Namun tradisi ini sebetulnya sudah harus dicabut. Nah, mungkin nantinya akan melakukan langkah seperti apa? Mungkin nanti akan bergeser ke pembinaan yang dilakukan oleh kepolisian atau seperti apa, Bapak? Ya. Terkait dengan kebiasaan, sebenarnya saya perlu menyampaikan satu hal terkait dengan gangguan Kamtipmas lainnya, itu mercon. Sudah ada kejadian di Kecamatan Sukorejo, bagaimana para peracik atau pembuat mercon mengakibatkan luka berat, kan gitu. Sudah kita lakukan penegakan hukum karena sudah menimbulkan korban. Kemudian juga ada peristiwa lainnya juga, tapi tidak sempat menimbulkan korban. Puji Tuhan bisa kita mitigasi dan kita lakukan penindakan hukum juga. Jadi memang seperti yang disampaikan tadi, ada suatu kebudayaan yang sebenarnya harus sudah dicabut ya. Sebenarnya memang ada terjadi pergeseran kebudayaan. Tapi sesuatu pergeseran tersebut kadang harus dimaknai dengan lebih detail lagi. Terkait dengan mercon, saya menghimbau itu supaya masyarakat lebih jeli lagi. Siapa tahu di sekitar lingkungan itu ada home industri pengeracikan bahan petasan, karena ini memang sesuatu yang sedikit mengkhawatirkan karena bisa menimbulkan korban dan sudah ada kejadian di Kabupaten Kendal, Mbak, terkait dengan ada sudah satu kasus, sudah kita lakukan penindakan, bahkan sudah kita rilis ke teman-teman media. Tadi pemirsa menjadi pembelajaran bersama bahwasanya bermain petasan memang sangat membahayakan dan juga memiliki dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat yang menggunakan maupun masyarakat lainnya. Dan untuk pola pengamanannya sendiri seperti apa? Mungkin menyiagakan berapa aparat ini Bapak untuk memastikan semuanya berjalan lancar, mengingat bulan Ramadan kan 30 hari, panjang sekali untuk memberikan rasa aman dengan cara menggelar patroli setiap harinya. Seperti apa itu, Pak? Baik, jadi strategi pengamanan selama bulan Ramadan ini kita bagi menjadi 3, Ibu, sebenarnya. Preemptif, preventif, dan represif. Kalau preemptif ini lebih kita kepada sosialisasi. Bagaimana kita sampaikan kepada masyarakat
kelompok-kelompok masyarakat sesuai dengan umurnya, pekerjaannya untuk menjaga bulan Ramadan ini supaya tetap berjalan dengan baik. Itu di segi preventif, sosialisasi. Kemudian preventifnya kita melakukan pendataan-pendataan tempat-tempat yang rawan, jam-jam rawan, kegiatan-kegiatan yang perlu pengamanan. Nah, itu kita datakan untuk kita bisa berikan pelayanan pengamanan supaya kegiatan-kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Itu dari segi preventifnya. Nah, terkait dengan represif atau penindakan juga kita laksanakan. Sebagai contoh tadi pengeracik mercon cuma kemudian menimbulkan korban, maka kita lakukan penindakan atau represif. Jadi dari hulu sampai hilir kita siapkan strateginya preventif, preventif dan represif. Biasa sekali dilakukan itu semua. Kemudian pendekatan yang dilakukan sendiri tadi kan ada 3. Kemudian seiring pendekatan tersebut kan penerimaan masyarakat juga sangat berbeda, baik di sosial media maupun di lingkungan secara langsung. Mungkin dari kepolisian menyikapinya seperti apa itu? Baik Mbak, puji Tuhan dari hasil pengamatan kami, dari kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan baik preemptif, preventif dan represif, itu masyarakat menerima dengan sangat baik, begitu. Karena memang masyarakat di Kabupaten Kendal ini sebenarnya kesadaran akan keamanan itu cukup tinggi, Mbak. Maka kondusivitasnya bisa terjaga. Makanya apa yang kami lakukan itu sangat diterima dengan baik. Tapi memang kita yang harus bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada, Mbak. Kondisi sosial bagaimana. Seperti yang disampaikan tadi sama Pak Kabankes Bangpol, geografis, demografis, faktor ekonomi, sosiologis itu kan menentukan gangguannya seperti apa, dan kita akan beradaptasi, termasuk juga dengan waktu. Kegiatan ini mungkin kalau terjadi di sebelum bulan puasa, itu mungkin akan ada penindakan-penindakan, tapi karena ini menjadi budaya yang kemudian mungkin salah diartikan oleh masyarakat, maka kita terkadang harus melakukan pembinaan dan sosialisasi, Mbak. Gitu, Mbak. Luar biasa. Kemudian tantangan, Mbak, yang dihadapi dari kepolisian seperti apa dalam rangka memberantas petasan, kemudian dari perang sarung dan yang lainnya, miras, seperti apa, Pak? Baik, gangguan Kamtimas, perang sarung, petasan, miras, judi menjadi tantangan tersendiri. Tantangan itu lebih kepada bagaimana budaya setempat ini kemudian menjadi salah arti. Yang tadinya bagus menjadi berdampak negatif. Tantangan yang pertama adalah ini menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya stakeholder Pemda, Polri, TNI, tapi juga seluruh lapisan masyarakat. Bahkan saya sampaikan, kalau sudah menyangkut anak-anak, maka kita panggil orang tuanya. Supaya orang tuanya juga turut bertanggung jawab. Bahkan ketua lingkungannya kita panggil, karena menjadi tanggung jawab juga lingkungannya. Bahkan pihak sekolah, karena pembinaan juga bisa dilakukan di sekolah. Jadi tantangannya adalah bagaimana mewujudkan ini secara komprehensif, secara bersama-sama, sinergitas menjadi jawabannya. Demikian, Mbak. Luar biasa sekali, tantangan yang harus dihadapi bersama untuk memberikan kenyamanan ya Pak ya. Mungkin dari semua tantangan itu, strategi yang dilakukan dari kepolisian sendiri seperti apa dalam rangka mewujudkan sinergitas dan juga penanganan yang terimplementatif dan juga konkret bagi masyarakat seperti apa? Baik, tadi Pak Kaban sudah ngomong 4K. Itu benar, 4K itu harus kolaborasi, koordinasi kerjasama, dan kencanisasi ya, kencanisasi. Itu strategi yang, dan itu strategi di mana-mana pasti akan dilaksanakan seperti itu, Mbak, karena bersama-sama. Tapi perlu saya tambahkan bahwa implementasinya, detailnya, gambarannya sehingga bisa kita eksekusi menjadi suatu kegiatan, itu yang perlu duduk bersama. Sebagai contoh, patroli bersama itu sebagai wujud bahwa kita melakukan patroli bersama karena gangguan Kamtipmas ini berasal dari kebudayaan zaman dulu yang dulu baik kemudian menjadi salah arti. Jadi perlu bersama-sama. Beda kalau kita melakukan penegakan hukum, itu cukup dari kita Polri sebagai aparat penegak hukum bisa. Tapi karena ini menyangkut budaya setempat, masyarakat setempat, dan setiap kecamatan beda-beda, Mbak, maka perlu sinergitas. Jadi yang perlu saya sampaikan sebenarnya 4K itu sudah tepat dan pasti akan dilaksanakan, dan saya tambahkan detail pelaksanaannya mungkin perlu ditambahkan dengan acara ngopi bersama. Ngopi bersama. Karena bagi saya semua permasalahan itu
tidak hanya bisa diselesaikan di meja kerja, meja kopi bisa, kan begitu. Di tempat lain bisa berdiskusi, kemudian blended, cair, sehingga menimbulkan ide-ide baru untuk kita laksanakan. Demikian, Mbak. Sekali mencairkan suasana dan juga memberikan solusi tidak hanya dengan komunikasi dan juga koordinasi saja, tapi juga bisa dilakukan dengan cara yang lebih santai ya, Bapak ya. Oke, Pak, ini tadi mengenai patroli yang dilakukan. Mungkin jajaran yang diikut sertakan itu siapa saja, dan juga itu nanti mengarah kemana saja sih sebetulnya titik-titik patroli itu? Baik, Mbak. Jadi patroli bersama ini sekarang kita fokuskan ke jalur Pantura, karena berdasarkan data memang gangguan Kamtipmas potensi kriminalitas itu lebih banyak di jalur Pantura. Untuk tempatnya itu ada 6 titik nanti sekaligus melaksanakan patroli, jadi di waktu yang bersamaan bisa mengcover seluruh Pantura dan bisa menyentuh seluruh masyarakat. Itu kita melibatkan puluhan personil gabungan antara kecamatan, Pemda, polisi, dan TNI secara bersama-sama, Mbak. Biasa sekali, sinergitas. Siap. Oke, luar biasa Bapak. Kemudian ini kita bergeser ke menjelang perayaan Idul Fitri. Mungkin skema yang dilakukan dari kepolisian sendiri untuk dari segi keamanan dan juga dari pengamanan arus lalu lintas sendiri seperti apa, Pak? Baik, Mbak. Jadi Polres Kendal ini ataupun Polda Jawa Tengah sudah beberapa kali melaksanakan rapat, kemudian diskusi di tingkat Polda. Jadi Bapak Kapolda mempunyai suatu harapan bahwa pelayanan kali ini itu safety dan hospitality, jadi memberikan rasa aman dan kita memberikan keramataman anggota Polri di lapangan nanti di tengah-tengah masyarakat. Jadi banyak hal yang sudah kita siapkan untuk memberikan rasa aman dan keramataman nanti. Kita sudah mempersiapkan membangun beberapa pos pelayanan, pos pengamanan, bahkan di sentra-sentra wisata, sentra-sentra ekonomi juga akan kita siapkan tempat-tempat yang bisa dijadikan masyarakat bisa berteduh mungkin sebentar karena capek, mungkin karena perjalanan mudik ataupun membutuhkan sesuatu selama perjalanan mudik, yang pada intinya adalah mudik harus aman dan keluarga harus bahagia, Mbak. Jadi kami tetap bersiap-siap. Untuk Kendal sendiri, wilayah hukum Kabupaten Kendal ini kan ada Pantura dan ada jalan tol. Dari bulan lalu kita sudah mengidentifikasi dan mendatakan titik-titik rawan kemacetan dan titik-titik kecelakaan. Tempat-tempat tersebut kemudian kita sikapi dengan mendirikan pos-pos, Mbak. Semoga nanti menjelang Lebaran ataupun Lebaran arus mudik bisa kita terapkan safety dan hospitality. Aman, nyaman, dan keramataman kami tampilkan. Dan untuk pengamanan arus mudik dan juga arus balik nanti juga akan tetap diseluruh? Sama, dari awal sampai dengan akhir. Seperti disampaikan tadi, harus selamat, bahagia, aman, dan juga nyaman. Luar biasa sekali bagi para masyarakat di Kabupaten Kendal atau yang nanti akan pulang di Kabupaten Kendal. Nantinya dari kepolisian juga akan terus mengawal yang lain merayakan Idul Fitri, tapi yang dari kepolisian tetap berjaga untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan juga selamat bagi para masyarakat, terutama yang pulang kampung ke Kabupaten Kendal. Luar biasa sekali. Tadi pemirsa mengenai potensi dan juga gangguan dan juga strategi dari kepolisian dalam rangka memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi para masyarakat Kabupaten Kendal maupun yang nantinya akan mudik ke Kabupaten Kendal. Dan nantinya kami akan melanjutkan diskusi dialog dengan Bapak Dandim, dan selengkapnya tetap saksikan Sapa Jateng Lingkar TV hanya di Lingkar TV. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV.
Temani waktu menjelang berbuka dengan obrolan penuh makna dan pesan yang menyentuh hati di Kultum Ramadan. Mulai Kamis 19 Februari 2026, tayang setiap hari selama bulan Ramadan, menjelang maghrib pukul 17 waktu Indonesia Barat, bersama Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, Mutia Parasti masih membersamai pemirsa semua di Sapa Jateng Lingkar TV, dan kita akan terhubung dengan Bapak Dandim di Kabupaten Kendal mengenai strategi yang dilakukan untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman dari lingkup TNI. Dan selamat pagi Bapak. Pagi, Mbak. Oke, Pak, mungkin bisa diceritakan terkait keamanan dan juga stabilitas di wilayah Kendal sendiri seperti apa dari sudut pandang TNI? Baik, Mbak. Untuk situasi keamanan di Kendal ini relatif aman, karena tadi disampaikan juga kita berkolaborasi baik antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Dalam hari ini kita TNI ini mempunyai tugas pokok ya, yang termaktub dalam Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 pasal 7 ada tentang OMP dan OMSP. Salah satunya kalau di OMSP ini kita membantu tugas pemerintah daerah, itu sudah pasti, membantu tugas kepolisian ya, untuk menciptakan wilayah yang kondusif, wilayah terutama di Kendal ini menjadi wilayah yang nyaman, aman bagi warga yang ada di Kendal ini semuanya. Oke, luar biasa. Mungkin langkah yang dilakukan seperti apa, Bu, dalam rangka membantu dari jajaran kepolisian dan juga pemerintah dalam rangka memberikan rasa aman dan juga nyaman, seperti apa, Pak? Iya, pada saatnya kita fokus pada saat mau Lebaran, mau puasa ini ya kita sudah laksanakan kolaborasi yang baik dari pemerintah dengan Forkompimda, dengan kepolisian juga. Kita laksanakan sampai tadi patroli-patroli keamanan, kemudian kita memberikan sosialisasi juga pada masyarakat bagaimana menciptakan rasa aman itu, karena kita memberikan edukasi, kemudian memberikan motivasi bahwa Kendal ini jadikan sebagai rumah kita. Kita menjadikan Kendal ini bagaimana rumah kita sendiri. Ya. Bagaimana kita menempati rumah sendiri, kita harus tetap menciptakan rasa aman itu, sehingga kita menjadi kerasan, kita menjadi nyaman, kita menjadi nyenyak berada di rumah kita sendiri. Luar biasa sekali, memberikan rasa aman dengan menganggap Kabupaten Kendal sebagai rumah kita sendiri. Dan pemirsa, kita akan menggali lebih dalam mengenai potensi Bapak, mengenai potensi dari sudut pandang TNI sendiri seperti apa kerawanan yang ada di Kabupaten Kendal. Kerawanan Kabupaten Kendal ini terlebih di bulan puasa ini memang sudah sampaikan juga dari Bapak Kapolres juga dengan Pak Kaban juga, masyarakat Kendal ini sangat pluralistik ya. Dari segi keagamaannya, kemudian dari segi sosial memang banyak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dan keinginan yang berbeda-beda, sehingga menjadikan itu potensi kerawanan. Nah, dari segi TNI kaitannya dengan kerawanan itu kita berkolaborasi baik antara stakeholder yang ada tadi 4K. 4K ditambah lagi tadi ngopi. Nah, kalau saya menambahinnya adalah seduluran Selawase. Artinya kita menjadikan ini kita seduluran tadi dalam satu rumah itu kita menganggap walaupun kita berbeda ya kita ini seduluran semua.
bersaudara, selawase itu selamanya ya Pak? Selamanya, Selamanya. gitu. Berarti tidak ada sekat apapun meski ada banyak sekali perbedaan seperti itu ya Bapak ya? Pluralistik, tapi tetap menjadi satu seduluran semuanya. Seduluran, membangun Kabupaten Kendal dan juga menjamin rasa aman dan nyaman ya Pak ya? Betul. Oke Pak, ini tadi kan dari pemerintah daerah, kemudian dari kepolisian. Kalau dari tentara sendiri, mungkin dari TNI sendiri memberikan rasa aman dan juga mendeteksi potensi konflik itu mungkin melibatkan jajaran apa saja Pak kalau yang dari TNI? Kalau kita dari TNI ini lapisan paling kecil adalah para Babinsa. Oke. Babinsa ini berada di masing-masing desa, dia sebagai pendeteksi awal. Oke. Ya, pendeteksi awal setiap apapun yang terjadi di desa. Jarum jatuh pun dia harus tahu. Oke, artinya kalau di kesehatan itu seperti vaskes pertama ya Pak ya? Betul sekali. Jarum jatuh pun harus tahu. Kejadian sekecil apapun di masyarakat, di pedesaan, di RT, di RW, dia harus tahu. Ya, sehingga dapat mendeteksi dini, ya, mengambil langkah dini, sehingga hal-hal tersebut tidak menjadi besar, tidak mencuat, dapat terselesaikan dalam waktu yang singkat dan waktu yang secepat-cepatnya. Oke, luar biasa sekali. Ini mungkin yang dibekali dari jajaran para TNI kepada Babinsa untuk mendeteksi secara dini dan juga menjadi pemberi solusi bagi masyarakat. Itu seperti apa Bapak? TNI ini adalah, rakyatnya adalah ibu kandung TNI. Wah, luar biasa. Ya, jadi seperti anak dengan anak, ibu dengan anak. Ya. Jadi apapun yang terjadi pada keluarga itu, kepada anak itu atau ibu itu, ya saling, karena dia satu keluarga, dia akan mengerti apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi kekurangannya. Begitu. Oke, luar biasa. Berarti menjadi Babinsa bukan hanya sebagai bertugas di wilayah masing-masing, namun menggali setiap potensi konflik ya Pak ya. Mungkin dalam satu hari pun bisa ada banyak sekali potensi ya Pak dalam satu desa. Pastinya banyak. Pasti banyak sekali. Pastinya banyak. Nah, untuk menggali tadi kan perlu ada deteksi dini. Kemudian setelah terkumpul permasalahan ini, langkah yang dilakukan sendiri seperti apa Bapak? Kita akan melaksanakan pendekatan secara persuasif, kita akan mendeteksi secara awal, berkomunikasi langsung dengan masyarakat tersebut, ya. Apabila bisa terselesaikan di situ, alhamdulillah. Kalau memang itu perlu ditingkatkan untuk misalnya lebih lanjut, ya akan kita nanti mengawal seperti itu. Luar biasa sekali. Itu peranan Babinsa. Mungkin sejauh ini Bapak, dari peranan Babinsa yang sudah mungkin melakukan deteksi dini di seluruh wilayah Kabupaten Kendal, mungkin yang mencolok di mana saja Pak terkait potensi-potensi konflik yang ditemukan oleh para Babinsa ini? Masih konflik yang banyak ditemukan, ya tadi sampaikan oleh Pak Kaban, Pak Kapolres, memang spot kita ini di wilayah Pantura Mbak. Sepanjang jalur Pantura mulai dari Kaliwungu sampai dengan Weleri, ya, dari desa-desa itu, dari kecamatan-kecamatan itu memang banyak sekali kerawanan-kerawanan yang menjadi perhatian kita semuanya. Mulai dari Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Brangsong, kemudian Cepiring di Kendal sendiri, Patebon, Pegandon, sampai dengan di Weleri nantinya. Itu harus menjadi prioritas kita bersama, menjadi perhatian kita semuanya, sehingga nantinya untuk hal-hal yang negatif ataupun hal-hal yang berpotensi konflik dapat kita selesaikan dengan segera. Oke, Babinsa di berbagai wilayah, terutama yang ditempatkan di desa ini, memang tugasnya memang luar biasa ya Bapak ya. Betul. Tidak hanya merangkul masyarakat, tapi juga mendeteksi konflik sekecil apapun. Nah, Pak, ini mungkin dari tugas Babinsa ini, mungkin dari para Babinsa ini dibekali dengan apa Pak? Misalkan nanti ada konflik, kemudian dari Babinsa belum ada penyelesaian yang diterima oleh masyarakat. Mungkin nantinya pola komunikasi dari lingkup TNI sendiri seperti apa? Kita di bagian kecil ada Forkopimcam. Okay. Ya, ada
Desa, Babinsa, Bamekkamtibnas dengan Pak Desa ini. Oke. Ya, jadi kita tidak bisa berdiri sendiri tadi Oke. dia bilang. Kalau kita berdiri sendiri tadi pingsan. Pingsan. Makanya TNI pun sama juga. Kita stakeholder yang ada ini harus bersama-sama menyelesaikan masalah yang berada di wilayah. Ada Babinsa, Bamekkamtibnas, ada Pak Kepala Desanya. Sehingga nanti hal-hal permasalahan yang ada terjadi di bawah ini akan cepat terselesaikan, dapat deteksi dini juga, kemudian dapat dicari solusinya dalam pemecahan masalah tersebut. Oke, luar biasa. Tidak bisa sendirian, sekali lagi tidak bisa sendirian. Kemudian sinergi ini seperti apa Bapak? Bentuknya dan juga kegiatannya di momen bulan Ramadan dan juga menjelang Hari Raya ini nanti. Kita laksanakan sosialisasi bersama dengan 3 pilar, ya, kemudian kita laksanakan patroli bersama juga. Ya. Kemarin kita, ya saya ke Pak Kapolres tadi, Pak Kaban, kita sudah laksanakan dan itu akan berlanjut. Ya, itu juga dari personel-personel para babinsa-babinsa yang melaksanakan patroli. Yang kita laksanakan itu juga tidak hanya di wilayahnya sendiri saja, tapi karena wilayahnya luas, kita dari masing-masing wilayah ini juga ikut patroli sehingga mengetahui di tempat sana potensinya seperti ini, di masa seperti ini, sehingga apabila di kejadian satu tempat itu menjadi pembelajaran untuk babinsa lain menyelesaikan juga. Supaya tidak terulang kembali Terulang ya lagi, Pak. betul. Oke, Pak, ini tadi kan disampaikan bahwasanya terdapat patroli dan juga lain sebagainya. Dan juga ada potensi konflik dan juga kerawanan, yakni perang sarung. Yang dimana didominasi oleh para remaja. Nah, mungkin langkah yang dilakukan dari TNI sendiri dalam rangka merangkul para remaja ini untuk dapat melakukan aktivitas yang lebih positif seperti apa, Bapak? Kita memberikan edukasi, kita memberikan pembelajaran. Ya. Contoh sarung ini kan buat untuk sholat kan, gitu. Tapi kok buat perang kan gitu. Nah, makanya kita ya sebagai contoh kecilnya kita gunakan sarung yang baik itu seperti apa gitu kan gitu. Nah, sarung ini buat untuk sholat sehingga jangan dipakai yang lain-lain. Nah, itu dari pada saat mungkin kita berada di masjid, kita sampaikan kepada adik-adik kita yang di situ, ataupun pada saat kita misalnya patroli, orang-orang yang mungkin berkumpul, para anak-anak muda, adik-adik kita muda ini, kita sampaikan untuk melaksanakan kegiatan yang positif, terutama di bulan puasa ini, bukan untuk berperang-perangan seperti itu, tapi lebih baik pakai sarung, menuju ke masjid, baca Al-Quran, ibadah yang baik. Oke, mengisi Ramadan dengan hal-hal yang positif dan juga menambah tingkat keimanan ya Pak ya, tingkat keimanan. Dan untuk strategi sendiri Bapak, tadi kan disampaikan dari aparat kepolisian ada beberapa strategi pendekatan. Kalau dari tentara sendiri seperti apa? Kalau dari TNI sama juga Mbak, secara garis umum sama juga kita ya. Intinya semua, tidak hanya tentara saja yang melaksanakan itu. Tadi saya sampaikan juga kita ini bersaudara semua, antar stakeholder yang terkait ini tidak bisa berdiri sendiri. Dan tugas TNI pun juga membantu kepolisian, membantu pemerintah daerah untuk mewujudkan kondusivitas itu. Kita laksanakan patroli, kita laksanakan sosialisasi, laksanakan edukasi. Nah, nanti untuk penindakan kelanjutan itu ya kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Oke, luar biasa sekali. Dan ini Pak, ini kan kalau tadi dari kepolisian dan juga pemerintah sudah mengenai untuk mengantisipasi adanya potensi. Kemudian kalau untuk dari TNI sendiri dalam rangka mengantisipasi mungkin keramaian nanti arus lalu lintas dan juga potensi-potensi lainnya ketika masyarakat muslim ini pada beribadah, mungkin seperti apa Bapak yang dilakukan dari tentara sendiri? Pada saat nanti menjelang lebaran ataupun saat lebaran, TNI juga melaksanakan seperti umat beragama yang lainnya kemarin. Yang terakhir kemarin Nasrani, kita yang muslim juga ikut melaksanakan pengamanan di situ.
kita yang mayoritas Muslim yang dari TNI ya kita juga akan melaksanakan pengamanan di tempat-tempat ibadah. Kita tidak membedakan manapun dari golongan manapun, dari unsur manapun yang namanya ibadah kita akan amankan bersama. Kemudian ya kalau menyalahnya libur ya kita aparat tidak ada libur. Tidak ada liburnya. Berliburnya adalah di Tempat bekerja. Di kantor masing-masing. Karena tugas kita sebagai aparat ini menjaga masyarakat untuk tetap aman, nyaman, apalagi ini terlebih di bulan Syawal, kemudian di hari raya, itu tugas daripada aparat untuk menjaga keamanan tersebut. Masyarakat boleh libur, tapi kami tidak ada libur. Jadi Oke, luar biasa sekali. Ini semua dilakukan untuk memberikan itu tadi, mudik aman, nyaman, dan juga selamat bagi masyarakat. Sehingga nantinya dari pemerintah, unsur pemerintah dan juga kepolisian dan juga TNI turut serta mengawal arus mudik ya Bapak ya? Betul. Oke, luar biasa sekali. Bapak, mengenai bagi para masyarakat terutama generasi muda mungkin, ini dalam rangka menanamkan nilai-nilai supaya tidak terbawa oleh arus baik tindak kejahatan yang berpotensi di bulan Ramadan dan juga menjelang dan juga pasca Idul Fitri nanti seperti apa Bapak dalam rangka membekali para generasi muda ini seperti apa? Kita laksanakan untuk sosialisasi di sekolah-sekolah, kemudian di tempat ibadah, ya. Karena hal-hal di tempat itu saya rasa akan langsung mengena, ya. Kemudian masyarakat pun juga akan memahami, mengerti yang dilakukan itu. Dari TNI memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung di tempat-tempat ibadah, ya. Kemudian kita juga TNI ada program sebenarnya KKRI. Apa itu Pak? Korps Kadet Republik Indonesia. Itu adalah memberikan wawasan kebangsaan, kemudian pendidikan disiplin, kemudian pendidikan untuk cinta tanah air, ya. Sehingga kita harapkan adik-adik kita ini, generasi penerusnya ini akan menjadi generasi yang memiliki semangat juang nasionalisme yang tinggi. Oke, luar biasa sekali. Kita juga memberikan edukasi, latihan kedisiplinan di masing-masing sekolah, sehingga mereka memiliki nasionalisme. Begitu, Mbak. Oke, dengan adanya nasionalisme yang baik dan juga kedisiplinan, sehingga ketika baik di bulan Ramadan maupun bukan bulan Ramadan tidak melakukan tindak kejahatan. Dan pemirsa, untuk yang terakhir kali ini, untuk ketiga narasumber, pesan dan juga imbauan kepada masyarakat Kabupaten Kendal di momen bulan Ramadan dan juga menjelang dan juga pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri untuk menjadikan Kabupaten Kendal yang aman, damai, dan menjadi momen untuk mempererat persatuan. Dimulai dari Bapak Dandim 0715 Kendal, Bapak Letkol Infantri Bagus Setiawan. Silakan Bapak. Dalam suasana puasa ini, ya, kita tingkatkan keimanan kita untuk memperbaiki diri, ya. Kemudian untuk Kendal kita berdoa untuk menjadi lebih baik. Ya, masyarakat guyup, masyarakat rukun, keamanan tetap terjaga tidak hanya di musim puasa Lebaran, tapi di setiap waktu, setiap tahun, sehingga menimbulkan rasa aman, nyaman bagi semuanya untuk memiliki Kendal, untuk bertinggal di kota Kendal ini. Oke, luar biasa sekali Bapak Bagus. Bahwasanya menganggap bahwa Kabupaten Kendal adalah rumah kita sendiri dan menganggap semua orang adalah saudara seumur hidup ya. Kemudian kita akan berlanjut kepada Kapolres Kendal Bapak AKBP Henry Susanto Sianipar. Silakan pesan dan juga imbauan kepada masyarakat di Kabupaten Kendal.
Baik, jadi untuk segenap seluruh masyarakat Kabupaten Kendal, perlu kami sampaikan bahwa keamanan dan kondusivitas itu seperti tiang penjaga utama dalam semua lini kehidupan di tengah-tengah masyarakat, baik ekonomi, baik politik, ataupun aktivitas masyarakat keseharian. Jadi mari sama-sama kita jaga, karena keamanan dan kondusivitas itu menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama di bulan suci Ramadan ini. Mari kita wujudkan di Kabupaten Kendal bulan suci Ramadan yang aman dan kondusif. Begitu juga nanti pada saat hari raya Lebaran, aman dan kondusif. Kita tunjukkan bahwa Kabupaten Kendal adalah kabupaten yang aman dan kondusif. Oke, luar biasa sekali itu tadi pemirsa, sebagai tiang pondasi bahwasanya untuk memberikan kehidupan dan juga kesejahteraan bagi Kabupaten Kendal, kondisivitas harus tetap dijaga dengan sama-sama saling menjaga dari lingkup paling bawah dan juga hingga jajaran pemerintah dan juga TNI dan juga Polri. Terakhir kita akan ke Kepala Kesbangpol Kabupaten Kendal, Bapak Alfebian Yuliando. Silakan Bapak terkait pesan dan juga imbauan kepada masyarakat Kabupaten Kendal. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kendal, Kendal adalah kota beribadat. Masyarakatnya sangat majemuk dan sangat mengerti tentang adat istiadat dan etika yang sangat baik. Tentunya sejauh ini Kendal yang kita cintai sudah sangat kondusif. Mari kita bersama-sama dengan jajaran TNI Polri, kepada tokoh masyarakat, kepada orang tua, untuk bisa memberikan dan menjaga anak kita masing-masing, memberikan edukasi, memberikan pemahaman bahwa kehidupan ini sangatlah penting untuk saling berkomunikasi, saling memahami, dan juga bisa saling untuk menjaga dari dalam rumah sendiri. Jadi ayo kita tingkatkan kesadaran di dalam menjaga Kendal tercinta ini. Oke, luar biasa sekali ketiga narasumber kita. Terima kasih Bapak Kepala Kesbangpol, Bapak Kapolres dan juga Bapak Dandim. Luar biasa sekali pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Kendal. Nah, itu tadi pemirsa dialog mengenai strategi dari sinergitas Kesbangpol, TNI dan juga Polri dalam rangka memberikan kenyamanan, keamanan dan juga keselamatan masyarakat Kabupaten Kendal maupun masyarakat dari luar yang hendak menuju Kabupaten Kendal untuk pulang kampung dapat menikmati keamanan dan juga kondusivitas yang terus dijaga bersama dengan sama-sama saling menjaga, dan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan juga menghindari potensi konflik. Nah, itu tadi pemirsa dialog kami. Tetap saksikan program Sapa Jateng Lingkar TV hanya di Lingkar TV. Dan saya Mutia Parasti dan segenap kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda, tetap setia dengan Lingkar TV.